Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Happy Pray dimanapun kita semua berada, dan saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Langsung saja teman-teman, di sini kita akan menjelaskan bimbingan makalah part 2. Nah, di dalam bimbingan makalah kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam struktur makalah. Apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam struktur makalah kali ini? Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat pada PPT, struktur penulisan makalah itu meliputi yang pertama, cover makalah atau sampul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan yang akhir ada daftar pustaka. Langsung saja teman-teman, kita ke yang pertama, ada yang namanya sampul atau cover halaman. Jadi teman-teman, cover halaman ini selalu kita jumpai dan harus kita ikut sertakan ketika kita ingin membuat suatu makalah. Untuk apa sih? Yaitu sebagai penjelas bahwa ada identitas yang menulis makalah tersebut. Nah teman-teman, di dalam cover makalah atau sampul itu sendiri memuat beberapa bagian, yaitu ada yang pertama judul makalah, yang kedua ada nama mata kuliah dan dosen pengampu, yang ketiga terdapat lambang UINSI Samarinda, yang keempat ada nama dan NIM, yang kelima ada nama program studi, fakultas, dan universitas, dan yang terakhir ada tahun. Bisa dilihat teman-teman contoh lampirannya yang ada di PPT sebelah kanan. Selanjutnya, kita ke struktur penulisan makalah yang kedua, ada kata pengantar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengantar ini adalah pendahuluan atau pandangan umum nih yang singkat dan jelas sebagai pembukaan karya tulis. Kata pengantar ini juga bisa diartikan sebagai salah satu bagian dalam karya tulis yang berisikan ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari penulisnya. Nah, perlu saya tekankan mengenai kata pengantar ini, pada dasarnya ketika kita mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah IAIN Samarinda untuk makalah sendiri itu tidak ada menggunakan kata pengantar teman-teman. Tetapi terkadang ada beberapa dosen yang meminta untuk mencantumkan kata pengantar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu semua, di sini kita akan menjelaskan sedikit ya teman-teman, supaya kita ini tidak bingung lagi ketika disuruh menyusun kata pengantar itu seperti apa. Lalu bagaimana langkah kita untuk memulai membuat kata pengantar? Bisa kita beralih ke samping kanan yang ada di PPT, yaitu pada alinea pertama itu harus berupa pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Pada alinea kedua itu ada maksud dan tujuan penulisan. Jadi misalnya nih, tujuannya untuk memenuhi tugas dosen atau untuk menambah wawasan dan lain sebagainya. Itu silahkan diisi sekreatif teman-teman lah ya. Pada alinea ketiga ada ucapan terima kasih kepada biasanya kepada dosen di mata kuliah itu karena telah memberikan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian pada alinea keempat itu ada permohonan kritik, saran, dan harapan. Jadi kita ini menyertakan bahwa kita ini sadar nggak sepenuhnya makalah kita itu baik dan benar. Jadi dimohon kepada teman-teman itu untuk kritik dan sarannya, atau bisa teman-teman menjadi lebih baik lagi dari makalah kita itu sendiri gitu. Dan jangan lupa juga dicantumkan tempat tanggal, kemudian penulis yang di sebelah kanan ujung pojok itu seperti yang dilampirkan pada contoh lampiran itu ya. Lanjut, ada daftar isi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar isi ini adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Nah, daftar isi sendiri itu definisinya adalah halaman yang menjadi tunjuk isi pokok atau sebagai peta yang kita dapat ibaratkan, menunjukkan letak-letak bagian makalah. Jadi kita nggak bingung nih pembahasan hal ini halaman berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk halaman daftar isi sendiri itu kita boleh mencantumkan mulai dari kata pengantar. Itu kalau disuruh menggunakan kata pengantar. Kalau tidak berarti
Langsung saja dari subjudulnya daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, hingga seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, teman-teman, di dalam pendahuluan ini juga memiliki 3 poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan penulisan. Oke, langsung aja kita lihat ke yang pertama nih, latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Jadi, latar belakang itu menjelaskan nih secara umum apa sih yang ingin kita bahas. Lalu bagaimana sih cara kita memulainya, cara kita membuat suatu latar belakang. Nah, cara kita membuat latar belakang ini juga memiliki beberapa poin, teman-teman. Yang pertama yaitu latar belakang berupa argumen teoritis. Jadi, argumen teoritis ini berupa landasan teori yang ada fakta-fakta lapangan sebelumnya, ada hasil penelitian, dan ada juga pendapat para ahli dan sebagainya. Bukan alasan yang bersifat pribadi nih, jadi kita nggak boleh ngasal, teman-teman. Maksudnya misalnya nih, menurut saya sih filsafat itu seperti ini nih. Ya, jadi enggak ya. Jadi ini harus berdasarkan argumen atau berdasarkan landasan teori yang ada. Ya pastinya kita dapatkan dong dari banyak referensi seperti buku jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Yaitu berupa teori yang relevan, jadi teorinya sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Jadi kita tuh nggak out of the box, misalnya mau bahas filsafat nih, tapi kita melencengnya ke bahasa Indonesia. Jadi itu sangat tidak mungkin gitu ya. Nah, latar belakang ini ditulis dengan metode primer kebalik, yaitu dari khusus ke umum atau umum ke khusus, teman-teman. Kemudian dikerucutkan nih menjadi poin permasalahan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, yaitu contoh latar belakang. Selanjutnya kembali kepada poin kedua, yaitu rumusan masalah. Maksudnya, rumusan masalah ini adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Atau lebih jelasnya, itu adalah seluruh pernyataan yang berkaitan dengan pembahasan atau solusi dari masalah. Jadi dalam hal ini, rumusan masalah ini sangat menentukan keberhasilan dan kesimpulan dari isi makalah itu tadi. Lalu bagaimana cara kita membuat rumusan masalah tersebut? Nah, cara membuat itu juga memiliki beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, menentukan permasalahan atau latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah itu berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Yang ketiga, rumusan masalah itu harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, kesimpulan itu menjadi jawaban dari rumusan permasalahan. Nah, teman-teman bisa lihat contoh rumusan masalah di slide selanjutnya. Dan yang pasti, teman-teman, untuk membuat rumusan masalah itu kita perlu mempelajari unsur 5W 1H, yaitu yang ada apakah, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tetapi teman-teman, yang sering digunakan di dalam rumusan masalah itu adalah apakah dan bagaimana. Poin yang terakhir di dalam bab 1 ada tujuan penulisan. Apa sih tujuan penulisan ini? Tujuan penulisan ini yang paling utama, teman-teman, yaitu tugasnya untuk menginformasikan, menganalisis, dan memberi informasi mengenai topik atau masalah yang akan dibahas. Untuk contoh tujuan penulisan bisa dilihat di slide PPT sebelah kanan. Oke, lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan atau inti dari segala inti. Nah, pengertian pembahasan sendiri ini berisi tentang masalah yang menjadi inti dari penulisan makalah tersebut. Kira-kira hal apa sih yang harus diperhatikan saat kita ingin memulai menulis pembahasan? Yang pertama, pembahasan makalah itu harus menyesuaikan sub pembahasan yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Supaya apa? Supaya semuanya itu berkesinambungan, tidak ada yang keluar dari jalurnya, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam pembahasan makalah wajib menggunakan footnote atau catatan kaki, teman-teman.
Kenapa sih Kak kita harus menggunakan catatan kaki? Alasannya yaitu untuk mengetahui sumber informasi yang kita dapat. Karena di dalam makalah itu tidak mungkin ketika kita menulis pembahasan tetapi kita tidak mencantumkan sumbernya. Sumber kita dapat dari mana gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, dalam pembahasan itu kita harus selalu menyertakan pengertian dari suatu topik yang akan dibahas. Baik teman-teman, di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang istilah footnote. Pengertian footnote itu sendiri adalah teks yang berisikan keterangan khusus yang dituliskan di bawah halaman. Catatan kaki atau footnote ini bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, atau ikhtisar. Nah, di footnote ini juga memiliki norma-norma penulisan. Yang pertama, catatan kaki ini ditulis dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 10. Selanjutnya, penulisan catatan kaki ini berurutan sebagai berikut. Nama pengarang, koma, judul buku, koma, jilid, koma, nomor cetakan, koma, buka kurung, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbit, tutup kurung, koma, dan nomor halaman. Yang ketiga, nama buku diketik miring atau italik, halaman disingkat dengan huruf H. Yang keempat, nama pengarang ditulis sesuai dengan yang tercantum di dalam buku karangannya tanpa gelar. Nomor 5, nomor catatan kaki atau footnote setiap bab dimulai dari nomor 1. 6. Catatan kaki harus diketik pada halaman yang sama dengan teks yang diberi catatan kaki itu. 7. Jika terjadi pengulangan sumber, maka ketentuan cara penulisan sebagai berikut. Di situ bisa teman-teman baca aja ya. Dan bisa dilihat contoh footnote-nya seperti yang tulis norma tadi. Oke, kita lanjut ke bab 3 yaitu penutup. Nah, di dalam penutup ini ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka, teman-teman. Adapun pengertian dari kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Kesimpulan ini disusun menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele, yaitu singkat, padat, dan jelas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis kesimpulan, yang pertama, pembahasan makalah itu menyesuaikan sub pembahasan yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Yang kedua, dalam pembahasan masalah, wajib menggunakan catatan kaki atau footnote. Dan yang ketiga, dalam pembahasan harus selalu menyertakan pengertian dari suatu topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada saran. Saran ini bertujuan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada di dalam makalah. Umumnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Nah, jadi unsur-unsur yang harus diperhatikan itu yang pertama ada jumlah kata. Yaitu pembuatan saran harus dibatasi dengan jumlah minimal karakter yang digunakan. Hal ini juga bertujuan untuk menyertakan bagian kesimpulan dengan saran agar seimbang. Adapun batasan kata dalam pembuatan saran yang baik adalah lebih dari 200 kata dan dalam pembuatan saran juga tidak harus bertele-tele. Yang kedua, saran itu harus mengandung unsur harapan. Dan yang ketiga, saran itu harus mengandung solusi. Begitu ya teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman bingung bisa dilihat di slide selanjutnya, itu contoh-contohnya saran. Bisa dibaca ya teman-teman dan dipahami, atau bisa mencari referensi lain di Google atau di makalah-makalah. Lalu kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, kita kan taunya daftar pustaka itu sumber yang kita ambil, seperti itu ya. Nah, jadi mari kita lihat seperti apa sih daftar pustaka itu. Jadi daftar pustaka itu adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah
yang isinya berupa nama penulis, judul, identitas penerbit, tahun penerbit, dan lain sebagainya. Lalu Kak, gimana misalnya nggak ada? Jawabannya pasti ada teman-teman, karena ini merupakan ke suatu karya ilmiah, jadi nggak mungkin nggak ada nama penulisnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian daftar pustaka ini juga digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis. Teman-teman bisa lihat contoh lampiran daftar pustaka di samping kanan. Baik, mungkin sekiranya itu saja sedikit penjelasan mengenai struktur penulisan makalah kali ini teman-teman. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman apabila penjelasan kali ini kurang dapat dipahami, banyak kesalahan dalam penempatan kata, saya mohon dimaklumi. Dan terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Apabila teman-teman masih kurang paham, bisa langsung menghubungi kakak-kakak tingkat yang lain. Mungkin itu saja penutup saya hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.